Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva Anggraini. Hari ini saya akan membahas dan mempresentasikan environmental management dengan fokus pada cara bersosialisasi di lingkungan magang. Banyak mahasiswa yang technically kompeten tapi struggle saat magang, bukan karena tidak bisa mengerjakan tugas, tapi karena kesulitan beradaptasi dan bersosialisasi. Padahal kemampuan ini sama pentingnya, bahkan kadang lebih penting dari technical skills. Environmental management dalam konteks magang adalah kemampuan memahami, beradaptasi, dan berinteraksi dengan lingkungan kerja untuk menciptakan pengalaman magang yang produktif dan positif. Lingkungan kerja mencakup 3 komponen: budaya, perusahaan, nilai-nilai dan cara kerja yang dianut, rekan kerja, orang-orang yang kita interact tiap hari, dan sistem, prosedur, tools, dan struktur organisasi. Mengapa ini penting? Pertama, mempercepat adaptasi di lingkungan baru. Yang bisa adaptasi cepat akan lebih cepat, produktif, dan valuable. Kedua, membangun networking profesional. Orang yang kita kenal sama magang bisa jadi kolega, mentor, atau atasan di masa depan. Ketiga, meningkatkan peluang direkrut menjadi karyawan tetap. Intern yang fit secara cultural dan bisa bersosialisasi baik punya peluang lebih besar. Keempat, menciptakan reputasi positif di perusahaan. Word of mouth itu powerful. Kelima, mendapatkan mentor dan support system yang membantu proses learning kita. Next slide, memahami lingkungan kerja. Sebelum bersosialisasi efektif, kita harus memahami environment terlebih dahulu. Pertama, budaya perusahaan. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi, apakah kulturnya formal atau casual. Startup biasanya casual, dan fast-paced. Corporate besar lebih formal dan structure. Kedua, hierarki organisasi, struktur jabatan dan alur komunikasi, apakah flat organization atau strict hierarchy. Ini penting untuk tahu cara berkomunikasi yang appropriate. Ketiga, dress code. Standar berpakaian sesuai industri. Bank biasanya formal dengan suit. Tech startup bisa casual dengan t-shirt and jeans. Keempat, working hours. Jam kerja dan fleksibilitas. Apakah strict 9 sampai 5 atau ada flexibility? Apakah ada kultur lembur? Next, communication style, formal dan informal. Email dan chat. Apakah prefer concise atau detailed communication? Next, meeting culture. Frekuensi, format, dan etika meeting. Apakah on kamera wajib? Di video call apakah boleh untuk tidak interrupt? Tips observasi awal. Minggu pertama fokus sebagai observer, amati bagaimana orang berinteraksi, apakah call each other by first name atau dengan title. Perhatikan dress code yang dipakai, dengar bahasa yang digunakan, observe dinamika tim. Pahami dulu konteksnya sebelum bergabung, jangan langsung ikut-ikutan tanpa mengerti. Next slide, strategi bersosialisasi efektif. Sekarang strategi praktis untuk bersosialisasi secara efektif. Pertama, be approachable. Senyum, make eye contact, postur tubuh terbuka, sapa duluan, jangan tunggu disapa, simple good morning, atau hi, how are you? Tunjukkan keterbukaan untuk berkomunikasi dengan semua level. Kedua, active listening. Dengarkan dengan penuh perhatian, fokus on them, show engagement dengan angguk, maintain eye contact, tanya follow-up questions yang relevan. Misalnya, kalau kolega cerita tentang project, tanya what's the biggest challenge you're facing. Next, join informal moments. Jangan langsung balik ke meja setelah meeting atau makan sendiri saat lunch. Ikut coffee break dengan tim, join lunch. Kalau ada aktivitas kantor seperti Friday gathering atau team outing, ikuti. Banyak valuable networking terjadi di informal moments. Next, offer help. Proaktif, menawarkan bantuan ke kolega tanpa diminta. Lihat kolega, prepare presentasi, tawarkan butuh bantuan. Ini menunjukkan tim yang semangat dan membuat kita menjadi memorable positively. Be genuine, jadi diri sendiri. Jangan menjadi diri orang lain. People can sense authentic. Kalau introvert tidak perlu force jadi super extrovert. Be genuinely interest in others, but stay true to our personality. Quality lebih penting dari quantity. Respect boundaries. Hormati personal space dan waktu orang lain. Jangan terlalu invasif dengan personal question di awal. Jangan ganggu kolega yang sedang fokus kerja kecuali urgent. Read the room. Kalau orang terlihat sibuk, kalian harus respect itu. Next, membangun relasi profesional. Sekarang, spesifik untuk strategis untuk membangun relasi dengan different groups. Pertama, dengan mentor atau supervisor. Pertama, schedule regular checks-in untuk update dan feedback. Jangan tunggu mereka yang approach. Be proaktif dalam bertanya. Kedua, komunikasi proaktif tentang progress dan challenges. Update ke mereka tanpa dipinta about what we're working on and obstacle yang kita hadapi. Ketiga, tunjukkan keinginan untuk belajar dan implementasi feedback. Kalau dapat feedback, don't be defensive. Show appreciation and ask clarifying question and implement it. Then follow up. Keempat, hormati waktu mereka. Prepare sebelum meeting, bawa notes, prepare question, have agenda. Their time is valuable. Dengan rekan kerja atau kolega. Pertama, kenalan dan belajar nama semua orang di tim. Use their name in conversation. People love hearing their name. Kedua, tanya tentang pekerjaan mereka dan show genuine interest. What are you working on? Atau
telling me about your role. This simple questions start conversation. Ketiga, kolaborasi dalam project, bukan berkompetisi. Mindset adalah how can we success together, share credit, celebrate others' contribution. Keempat, celebrate win bersama. Support saat ada challenges, congratulate when they achieve something, over support atau empathy when they struggle. Dengan sesama intern, pertama bentuk support group atau share experience and tips. Kalian di dalam situasi yang sama, supporting each other make journey easier. Kedua, kolaborasi dalam belajar, bukan berkompetisi. Help each other learn. If you figure out something, share dengan intern lain. Rising tide life all boats. Ketiga, networking untuk masa depan. Sesama intern sekarang bisa jadi college atau connection yang valuable di masa depan. Stay in touch beyond magang. Beyond intern. Next, kesimpulan. Mari kita simpulkan. Bersosialisasi di lingkungan magang bukan hanya tentang being friendly, ini tentang membangun relasi profesional yang autentik dan mutually beneficial. Kemampuan beradaptasi dengan environment dan berinteraksi dengan berbagai stakeholder adalah soft skill yang sangat valuable untuk karir jangka panjang. Oke. Remember quote dari Maya Angelou. People will forget what you say, people will forget what you did, but people will never forget how you make them feel. Ini adalah essence dari bersosialisasi yang efektif, bukan tentang being the smarts, tapi about making people feel valuable, respect, and comfortable around us. Relasi profesional yang baik, built on foundation of mutual respect, genuine interest, and consistent positive interaction. Start building these skills during intern. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.